Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat lain yang banyak yang tidak bisa kita menghitungnya. Semoga dengan kenikmatan ini insya Allah akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Sebelum kita masuk ke tafsir surah yang akan kita tafsirkan, terlebih dahulu kita akan sampaikan satu kaidah dari Al-Quran dalam hal jiwa dan kehidupan yang pada bulan lalu sudah kita sampaikan 3 kaidah. Insya Allah ini tambah 1. Namun sebelumnya kita ulangi dulu murajaah yang lalu. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna. Kaidah yang pertama, dan berbicaralah kalian kepada manusia dengan baik, dengan bagus. Telah kita sampaikan bahwasanya seluruh kaidah-kaidah ini adalah untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Dan juga telah kita sampaikan bahwasanya makna kaidah itu adalah hukum yang bersifat umum, tidak terbatas pada suatu waktu atau suatu keadaan, namun berlaku umum. Sebagaimana kaidah berkata yang baik kepada manusia, maka sifatnya adalah umum, baik itu manusia mukmin ataupun kafir, orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Allah memerintahkan kita untuk berbicara yang baik-baik. Dan banyak sekali disebutkan ayat-ayat tentang hal ini. Misalnya adalah terhadap orang-orang yang meminta-minta sekalipun, maka Allah berfirman, wa amassa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya atau membentaknya. Kadang-kadang orang meminta-minta itu ada yang memaksa-maksa, ya, seperti memaksa. Pun begitu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbicara yang baik. Kalau mau memberi, tafadhol silakan memberi, tapi kalau tidak, tetap berbicara yang baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa qul lahuma qaulan karima. Terhadap orang tua Allah memerintahkan, dan katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Kadang-kadang orang itu semakin tua, ya, dan ini mungkin kenyataannya begitu di mana-mana, mungkin banyak bicara, suka lupa. Nah, kalau sampai orang tua kita, keduanya atau salah satunya di sisi kita sampai tua, ya, sampai begitu, misalnya ya istilahnya orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, kadang suka memerintah yang macam-macam, ya. Ataupun kalau tidak segera melaksanakan yang diperintahkan, itu biasanya diomeli terus begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala
terlebih lagi terhadap orang tua memerintahkan agar kita berkata yang baik. Intinya Allah memerintahkan berkata yang baik kepada siapa saja. Dan kaidah yang kedua yang telah kita sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian itu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian tidak menyukai salah satu perangai dari istri-istri kalian, namun bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak kepada istri-istri kalian. Dan intinya dari kaidah ini adalah dalam perkara dunia dan perkara agama. Dalam perkara agama, kalau sudah itu diwajibkan Allah, diperintahkan oleh Allah, meskipun orang tidak suka, maka kita yakin itu adalah yang baik buat kita, yang baik buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilarang, dicegah oleh Allah, oleh agama, meskipun orang itu suka, ya, jiwanya itu menyukai, namun tetap kita katakan itu buruk bagi dia, buruk bagi manusia. Adapun dalam perkara dunia, kadang-kadang seseorang itu punya keinginan, cita-cita, ya, sudah berusaha tidak teraih, maka ingatlah firman Allah, boleh jadi itu memang tidak baik bagi kita. Namun di lain sisi, mungkin kita dapat musibah, hal-hal yang tidak kita senangi menimpa kita, maka yakinlah bisa jadi itu adalah lebih baik bagi kita mendapatkan musibah dengan berbagai faedah yang sudah kita sebutkan. Dan kaidah yang ketiga yang telah kita sebutkan kemarin adalah firman Allah Ta'ala, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan yang pernah terjadi antara kalian. Ya, jadi orang yang telah terpisah, ya, atau dia berpisah, atau bahkan lebih utama itu ketika masih bersama, hendaklah tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Meskipun kebersamaannya itu singkat, meskipun perpisahannya itu dilandasi dengan ketidaksenangan, tapi ingatlah dulu itu dia pernah berbuat baik kepada kita. Sekecil apapun, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Meskipun pisahnya itu dengan dasar tidak senang misalnya, atau kebersamaannya cuma sebentar, tapi ingatlah dia pernah berbuat baik kepada kita. Jangan mudah dilupakan.